Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dari Media Arsitekta. Kali ini menjawab pertanyaan dari pembaca di artikel kami, yaitu tips-tips untuk belajar AutoCAD. Di sini saya tidak membahas khusus tentang teknis mempelajari AutoCAD ya teman-teman, tapi faktor-faktor non-teknisnya dulu, biar anda menyadari bahwa sebenarnya urusan AutoCAD atau belajar AutoCAD itu tidak melulu soal kecakapan Anda mengoperasikan software AutoCAD, tapi ada 6 faktor yang sebenarnya sangat mempengaruhi Anda bisa cepat atau tidak memahami AutoCAD. Yang pertama adalah komitmen atau cita-cita Anda. Anda ingin belajar AutoCAD itu untuk apa? Mau jadi apa? Meniru siapa? Kelak mau ingin melakukan pekerjaan di bidang apa? Ini dulu yang Anda pikirkan. Jadi bukan asal meniru bahwa seseorang telah mahir AutoCAD dan bisa menghasilkan ya uang, tetapi Anda harus mematangkan komitmen Anda jangka panjang dan bahkan untuk sampai masa pensiun. Kira-kira untuk diapakan itu pelajaran AutoCAD itu? Apakah Anda akan tetap komitmen di sana atau suatu saat mungkin akan meninggalkan profesi itu dan mencari profesi yang lain? Kalau memang ini belum Anda jawab, sebaiknya pikirkan ulang untuk mempelajari AutoCAD. Sebab mempelajari AutoCAD itu butuh waktu yang lama dan butuh komitmen yang tinggi. Dan harus benar-benar diawali dengan bagus. Yang kedua teman-teman, yaitu tentang pendampingan dan motivasi. Ketika Anda belajar AutoCAD awal-awal mungkin begitu semangat, tetapi berjalannya waktu dan sembari Anda menemukan hal-hal yang makin sulit dalam pelajaran AutoCAD, di situ Anda akan membutuhkan orang-orang yang bisa memotivasi Anda, orang-orang yang bisa mendampingi Anda, orang-orang yang bisa memberi solusi kepada Anda supaya kebuntuan, kejenuhan pada waktu belajar AutoCAD itu bisa teratasi. Di sini siapa orang itu? Kalau bisa pada awalnya, sebelum Anda terjun mulai belajar AutoCAD, tentukan dulu siapa yang kira-kira yang cocok mendampingi Anda. Jangan yang jauh-jauh, bisa saja orang tua, kakak, atau teman dekat, atau tetangga yang lebih dulu paham tentang AutoCAD tentunya ya teman-teman. Faktor ketiga yang mempengaruhi agar Anda cepat mahir AutoCAD adalah kesiapan sarana belajar. Sarana belajar, kita garis bawahi sarana belajar itu yang pertama adalah komputernya. Apakah Anda pakai laptop atau PC, terserah. Yang penting disiapkan. Nah, setelah Anda benar-benar mampu mempersiapkan, pertanyaan selanjutnya, spek yang Anda siapkan itu spek yang memadai untuk software AutoCAD. Minimal itu untuk pemula ya bolehlah pakai Pentium i3 udah cukup untuk belajar, tapi untuk bertahap mungkin 2 tahun setelah Anda belajar harus dinaikkan kembali karena spek komputer i3 tidak memadai untuk pengoperasian AutoCAD, apalagi untuk proyek-proyek besar atau file-file yang lebih gede. Faktor yang keempat teman-teman, ketika Anda mempelajari AutoCAD, yang mempengaruhi konsentrasi Anda adalah tempat. Tempat Anda belajar itu di mana? Apakah hanya di sekolah, atau di rumah, atau di tempat kursus, atau di tempat guru privat? Terserah Anda menentukan. Tapi saya menyarankan untuk pemula, selain belajar di sekolah, tentunya ini untuk anak-anak teknik ya, seperti STM atau SMK, mulailah belajar AutoCAD mandiri di rumah.
Jangan langsung les kepada orang lain atau ke lembaga pendidikan yang lain. Mulai belajar sendiri. Sekarang sudah banyak fasilitas yang menyediakan untuk belajar AutoCAD. Faktor yang kelima, teman-teman, yaitu durasi Anda belajar dan waktunya. Maksudnya itu adalah durasi lama Anda belajar AutoCAD itu ditentukan dari awal. Ini adalah bagian dari komitmen. Kalau Anda menentukan 1 jam atau 2 jam, lakukan itu setiap hari. Setiap hari. Dan tidak perlu tegang-tegang, mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya membuat garis, membuat lingkaran, membuat arsir, dan sebagainya. Yang penting adalah menjalankan komitmen tadi. Komitmen tentang waktu, komitmen tentang durasi, dan komitmen tentang jadwal. Yang terakhir, teman-teman, yaitu metode latihan. Saya melanjutkan tadi tentang belajar mandiri di rumah. Metode latihan AutoCAD agar mudah mahir adalah menggunakan buku panduan. Ini yang paling efektif pertama. Buku panduan ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku atau melalui artikel-artikel yang telah banyak di internet. Terserah. Yang penting Anda harus memiliki buku panduan dan jumlahnya 1. Jangan banyak. Mengapa saya katakan 1? Yang 1 ini dulu Anda kuasai. Setelah benar-benar Anda kuasai, baru Anda mencari buku panduan yang lain. Karena kalau Anda mencari buku panduan langsung banyak, 2 atau 3 macam, nanti Anda pasti bingung. Yang ketiga tentang metode latihan. Setelah Anda melakukan metode latihan menggunakan buku panduan, Anda pakai praktik dengan tutorial yang ada di video. Karena kedua metode ini lain. Metode latihan AutoCAD di video jauh lebih praktis, tetapi membutuhkan perangkat yang lebih lengkap. Minimal Anda mempunyai smartphone yang aktif dan memiliki kuota supaya bisa terhubung dengan internet. Di samping itu, Anda mengoperasikan laptop atau komputer tadi untuk mempraktekkan tutorial yang di YouTube itu. Jadi ada 2 perangkat yang Anda butuhkan untuk latihan menggunakan tutorial yang di YouTube. Tetapi kalau menggunakan buku panduan tadi, cukup Anda konsentrasi di laptop Anda dan membaca panduan-panduan yang di buku tadi. Dan yang berikutnya, untuk tahap peningkatan terkait dengan metode latihan tadi, yang poin ke-6, faktor-faktor penentu Anda bisa cepat mahir AutoCAD atau tidak. Kalau memang sudah mulai menginjak ke tahap lebih mahir, sebaiknya Anda les privat. Les privat sekarang boleh dilakukan dengan tatap muka, boleh melalui daring. Demikian teman-teman, tips dari saya, Media Arsitekta, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Anda agar bisa cepat mahir AutoCAD. Faktor-faktor teknis telah banyak beredar di internet, silakan Anda terapkan. Tetapi faktor-faktor non teknis yang saya sampaikan di sini juga tidak kalah pentingnya untuk Anda agar bisa cepat mahir AutoCAD. Salam sukses.